Dahulu kala, hiduplah seorang ulama agama Islam yang berasal dari negeri Palembang. Pemuka agama itu bernama Hasan Tanduk Alam. Di masyarakat dikenal dengan nama Tanduk Alam. Dia berkelana ke negeri Banggai dengan tujuan berdagang serta menyebarkan agama Islam. Namun, sebelum tiba di negeri Banggai, ia menetap di tanah Sea-Sea dan bekerja sebagai pengrajin barang-barang dari emas serta membuat berbagai macam perhiasan. Pada awalnya, dia menjual hasil kerajinannya kepada penduduk desa sambil mengajarkan agama Islam. Oleh karena itu, ia tidak hanya dikenal sebagai pengrajin emas, namun juga sebagai ulama. Tanduk Alam tidak hanya dikenal di kalangan penduduk, tetapi juga di kalangan istana raja yang dipimpin oleh Raja Aji Cokro. Suatu hari, kalangan istana dan seluruh rakyat negeri Banggai bersedih karena tiba-tiba putri Raja Aji Cokro tiba-tiba hilang. Sang raja pun segera memerintahkan kepada seluruh tentara dan rakyat untuk mencari putrinya. Namun, kemudian mereka mendengar kabar bahwa putri raja diculik dan disembunyikan di Pulau Sagu atas perintah Raja Ternate yang ingin menguasai kerajaan Banggai. Mendengar kabar itu, Raja Aji Cokro segera memanggil keempat pengawalnya untuk membebaskan putrinya di Pulau Sagu. Namun mereka gagal membebaskan karena jumlah pasukan orang-orang Tobelo yang ada di Pulau Sagu jauh lebih besar. Raja Aji Cokro sangat mencemaskan nasib putrinya yang ditawan di Pulau Sagu. Di tengah keheningan tersebut, salah seorang pengawalnya angkat bicara. "Ampun Baginda, bagaimana kalau kita meminta bantuan Tanduk Alam? Barangkali dia bisa membantu kita untuk membebaskan sang putri," usul pengawalnya itu. "Ya, benar juga kalau begitu. Panggil Tanduk Alam untuk segera menghadap kepadaku," perintah sang raja. Keempat pengawal tersebut segera berangkat ke tanah Sea-Sea untuk memanggil Tanduk Alam. Beberapa lama kemudian, Tanduk Alam pun datang menghadap raja dengan mengenakan pakaian kebesarannya. Kemudian sang raja menceritakan semua kejadian yang tengah terjadi mengenai putrinya. "Bersediakah kamu membantu prajuritku pergi ke pulau itu untuk membebaskan putriku?" pinta Raja Aji Cokro. "Baik Baginda, tapi hamba mempunyai satu permintaan," jawab Tanduk Alam. "Apakah itu, Tanduk Alam?" tanya Raja Aji Cokro. "Hamba bersedia membantu membebaskan putri tuanku, tapi hamba tidak perlu didampingi oleh pasukan dengan jumlah besar untuk menghindari jatuhnya banyak korban," jawab Tanduk Alam. Raja pun menyanggupinya. Tanduk Alam hanya didampingi oleh 4 pengawal raja saja. Dalam perjalanan menuju Pulau Sagu, mereka pun mengatur siasat. Pada saat tengah malam, mereka pun sampai di Pulau Sagu. Tanduk Alam pun segera naik ke pulau itu. Saat menginjakkan kaki di Pulau Sagu, Tanduk Alam segera duduk bersila sambil berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba ia menghilang. Betapa terkejutnya keempat pengawal tersebut menyaksikan peristiwa itu dari atas perahu layar. Sementara keempat pengawal tersebut menunggu di perahu layar sambil berjaga dari serangan musuh. Tanduk Alam telah menyelinap masuk ke tempat persembunyian anak raja tersebut. Sesampainya di tempat itu, ia melihat sang putri dikurung di dalam sebuah ruangan. Tanduk Alam pun segera membuka pintu ruangan itu secara perlahan-lahan. Alangkah terkejutnya sang putri saat ia terbangun dan melihat seorang pemuda berjubah di dekatnya. "Tenanglah Tuan Putri, aku Tanduk Alam yang diutus ayahanda untuk membebaskanmu dari sini." "Benarkah itu Tuan?" tanya sang putri. "Benar Tuan Putri, aku kemari bersama keempat pengawal ayahandamu. Mereka sedang menunggu di perahu," jawab Tanduk Alam. "Ayo Tuan Putri, kita pergi dari tempat ini," ajak Tanduk Alam. "Bagaimana caranya Tuan?"
Tanya sang putri bingung. Duduklah dan pejamkan matamu, Tuan Putri, ujar Tanduk Alam. Sang putri pun menuruti perkataan Tanduk Alam. Saat sang putri memejamkan matanya, Tanduk Alam memegang kedua tangan sang putri sambil membaca doa. Sesaat kemudian, keduanya pun menghilang dari ruangan itu. Tidak berapa lama kemudian, tiba-tiba mereka berada di atas perahu. Betapa terkejutnya keempat pengawal tersebut saat melihat Tanduk Alam dan sang putri tiba-tiba muncul di samping mereka. Mereka segera pulang kembali ke negeri Banggai. Kedatangan mereka pun disambut meriah oleh keluarga istana dan seluruh rakyat negeri Banggai. Raja Adicokro sangat kagum atas keberhasilan Tanduk Alam membawa pulang putri kesayangannya. Raja Adicokro pun mengakui dan memuji kemampuan dan kesaktian Tanduk Alam. Terima kasih Tanduk Alam. Hadiah apa yang kamu inginkan dariku? Tanya Raja Adicokro. Sekiranya Baginda tidak keberatan, hamba minta sebidang tanah kosong dan rawa-rawa untuk hamba tanami durian dan sagu, jawab Tanduk Alam. Permintaanmu akan aku kabulkan, Tanduk Alam, jawab Raja Adicokro. Terima kasih Baginda Raja, semoga hasilnya di kemudian hari tidak hanya bermanfaat bagi hamba, tetapi juga untuk kesejahteraan rakyat di negeri ini, ucap Tanduk Alam. Raja Adicokro pun semakin kagum terlihat kemuliaan hati Tanduk Alam. Tanduk Alam pun membuka lahan dengan menanam durian dan sagu di tanah pemberian sang raja. Pada tahun-tahun berikutnya, Tanduk Alam mendapatkan hasil yang berlimpah. Kehidupannya pun semakin sukses, kaya dan bahagia. Walaupun Tanduk Alam sudah menjadi orang yang sangat kaya raya, ia selalu membantu penduduk di sekitarnya dalam membuka lahan untuk menanam durian dan sagu. Sejak saat itu, masyarakat Banggai semakin menghormati dan menyayangi Tanduk Alam. Karena rasa hormat masyarakat kepada Tanduk Alam, ia dapat menyebarkan syiar agama Islam di daerah Banggai dengan mudah. Lebih lagi, setelah ia mempersunting Putri Basalotano Banonungan, ia semakin mudah dalam menyebarkan agama Islam di negeri Banggai. Tanduk Alam menyebarkan agama Islam di negeri Banggai hingga ia mengembuskan napas terakhirnya, dengan tujuan menghargai jasa beliau terhadap negeri Banggai. Masyarakat di daerah tersebut mengubur jasad Tanduk Alam tepat di bagian belakang istana Raja Banggai. Inilah kisah sedikit dari Tanduk Alam. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe serta aktifkan loncengnya agar di setiap pemberitahuan yang terbaru di channel kami kalian semuanya mengetahuinya. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.